Materi IPA kelas 7 semester 2 Bumiku Semakin Tua. Ini adalah bagian terakhir dari modul Bumiku Semakin Tua. Ya, pertemuan yang terakhir kita membahas radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, terutama pada handphone atau smartphone. Ya, kita akan lihat ya apa radiasi dan dampaknya bagi kita. Pertama-tama kita lihat pengertian dari radiasi. Radiasi adalah pemancaran dan perambatan gelombang yang membawa energi. Misalnya pemancaran dan perambatan gelombang elektromagnetik. Ya, ini menghasilkan radiasi. Kenapa kok gelombang elektromagnetik? Nah, gelombang elektromagnetik ya itu merupakan energi atau radiasi yang tidak terlihat dan diproduksi oleh benda-benda elektronik seperti headphone Bluetooth ya, terus gelombang WiFi ya dari handphone, ponsel, komputer dan sebagainya. Nah, gelombang-gelombang ini dapat menyebabkan radiasi yang mengakibatkan gangguan pada tubuh kita. Ya, karena dia memancarkan gelombang yang membawa energi. Nah, itu merupakan radiasi bagi tubuh kita. Jenis dari radiasi gelombang elektromagnetik itu ada dua. Yang pertama, radiasi tingkat rendah, yaitu radiasi non-ionisasi. Nah, ini tidak terlalu berbahaya. Ya, ditemukan pada ya ponsel ya dari handphone ya atau smartphone ya, gelombang WiFi ya, microwave dan sebagainya. Ya, jadi ini radiasi-radiasi yang ya tidak terlalu berbahaya. Nah, yang kedua ini berbahaya sekali. Radiasi tingkat tinggi, radiasi yang meionisasi. Ya, ditemukan pada X-ray, sinar ultraviolet matahari dan sebagainya. Ya, X-ray ya pada waktu kita ronsen misalnya, makanya tidak boleh sering-sering ronsen. Ya, terus sinar UV dari matahari itu juga berbahaya. Maka itu kalau siang hari ya sebaiknya tidak secara sengaja ya bermain ya di luar ya yang langsung terkena matahari siang karena sinar UV-nya sangat besar pada waktu siang hari ya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya. Itu yang radiasi yang rendah, itu yang non-ionizing ya, dan radiasi yang tinggi itu yang ionizing ya. Apa saja tuh yang rendah ya, termasuk ya ini ya dari kawat listrik ya, kabel listrik yang di jalan ya, terus dari TV, radio, gelombang TV, gelombang dari handphone atau smartphone ya, gelombang microwave ya. Nah, mulai yang berat-berat itu ya sinar UV ya, terus juga sinar ronsen, X-ray, dan juga radiasi dari bahan-bahan radioaktif ya. Yang sudah mulai agak berbahaya itu ya, itu adalah ya infrared dan juga lampu ya. Kalau mata kita terlalu lama menatap lampu juga itu cukup berbahaya. Apa dampak dari radiasi gelombang elektromagnetik? Yang pertama, menyebabkan nyeri kepala. Ya, jadi kalau lama ya itu bisa menyebabkan kepala kita pusing. Ya. Terus juga insomnia ya, susah tidur. Ya, mual-mual. Nah, ini kalau kelamaan ya itu bisa mual-mual ya, nek ya, pusing dan sebagainya. Ya, mengurangi konsentrasi. Ya, tidak fokus. Ya, menurunkan memori otak. Ya, dan juga yang terakhir ya dapat memicu kanker ya, itu bisa ya mempercepat, mengaktifkan sel-sel kanker dalam tubuh.
bagaimana cara kita mencegahnya? Nah, yang pertama, ya kurangi penggunaan ya alat-alat elektronik ya dengan menikmati waktu santai di luar ruangan atau di alam terbuka. Ya, olahraga yang teratur ya, tapi olahraga juga jangan sambil tetap smartphone-nya dibawa terus mendengarkan menggunakan headset Bluetooth dan sebagainya, karena itu juga ya kita membawa benda-benda yang menyebabkan radiasi. Bekerja di ruangan dengan ventilasi ya, jadi ada udara ya, mengikuti aturan keselamatan yang tercatat dalam berbagai peralatan elektronik, yaitu ada rambu-rambunya ya, harus menggunakannya bagaimana dan seterusnya. Selanjutnya ya, membatasi penggunaan barang-barang elektronik pada anak ya, karena anak lebih rentan ya itu terkena radiasi ya. Jadi jangan terlalu sering ya kalian menggunakan ya barang-barang elektronik secara berlebihan. Hindari peralatan elektronik dalam kamar. Kalau bisa peralatan elektronik itu yang ada di luar kamar yang ruangannya lebih luas ya, yang dan juga lebih terbuka. Terus menaruh ponsel ya atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. Jadi dijauhkan dari kita ya, dijauhkan. Menggunakan alat pengeras suara ya, speaker atau earphone ya, kalau sampai kita harus menggunakan earphone ya, kalau bisa pakai kabel dibandingkan yang menggunakan gelombang Bluetooth ya, ada gelombang lagi, berarti tambah lagi radiasinya ya. Jadi kalau bisa ya pakai pengeras suara, speaker, tapi kalau kesulitan ya pakai earphone, tapi sedapat mungkin ya yang menggunakan kabel, walaupun agak repot memang, tapi lebih tidak berbahaya. Ya, selanjutnya, hindari meletakkan benda-benda elektronik di kantung celana atau baju, karena itu dekat dengan tubuh kita langsung. Ya, jangan meletakkan ponsel di bawah bantal ketika tidur. Nah, itu gelombangnya bisa ya mengganggu otak kita. Jangan gunakan ponsel saat sinyalnya lemah. Ya, kalau sinyalnya lemah, ya itu berarti dia akan menggunakan daya lebih untuk menangkap sinyal. Ya, dan itu radiasinya tinggi. Kurangi penggunaan ponsel di kendaraan. Ya. Nah, komunikasi kalau bisa lewat teks, tidak langsung bicara kecuali kita gunakan headset. Ya, karena kalau kita komunikasi lewat teks itu berarti kan kita menjauhkan dari tubuh kita. Tapi kalau telepon langsung tanpa menggunakan headset, berarti kita mendekatkan itu ke tubuh kita. Ya, musik dan video offline kalau bisa ya, jangan streaming. Ya, kalau bisa jangan streaming. Ya, kalau bisa di-download dulu baru kita nonton secara offline. Ya, itu lebih mengurangi ya penggunaan gelombang elektromagnetik. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, gelombang elektromagnetik memancarkan radiasi yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Salah satu pemancar gelombang elektromagnetik yang sering kita gunakan adalah ya, smartphone. Ya, rata-rata kita sekarang menggunakan smartphone. Nah, smartphone ini ya, ini cukup berbahaya karena penggunaan gelombang elektromagnetiknya cukup besar. Sekarang tiba saatnya eksplorasi mandiri. Nah, ini pertanyaan pertama, kamu harus explore. Mana yang memancarkan radiasi elektromagnetik lebih besar? Apakah handphone biasa atau smartphone? Jelaskan tentunya dengan kata-katamu sendiri, pendapatmu sendiri. Ya, mana yang lebih ya berbahaya? Handphone biasa itu yang cuma bisa buat teleponan sama SMS-an. Atau smartphone ini yang bisa browsing internet, nonton YouTube dan sebagainya. Ya,
jelaskan. Tugas yang kedua, tuliskan 5 benda yang ada di lingkungan rumahmu yang memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, tolong 5 benda yang beda jenis ya, yang beda jenis. Ya, jangan misalnya di rumah kamu ada handphonenya 5, ya udah handphone 1, handphone 2, handphone 3. Enggak, itu satu benda. Ya, jadi yang benda yang beda jenis 5 pasti dapatlah. Ya, yang memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, oke. Ya, semangat belajar. Kita sudah selesai modul 5. Sudah selesai kita belajar kali ini. Ya, kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya. Ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?